Hai guys, balik lagi dengan saya Yudi di channel Next Sharing ya, by Next Education. Terima kasih udah nonton channel kami. Channel kami akan ngebahas tips-tips seputar digital marketing yang terbaru, dan kita juga akan sharing keuntungan-keuntungan serta cara mengefisiensikan digital advertising kalian. Nah guys, hari ini yang saya mau bicarain ada tentang namanya CPAS. CPAS ini kepanjangan dari Collaborative Performance Advertising Solution. Jadi ini adalah fitur baru guys. Ini mengkolaborasikan advertising platform dengan retailer atau marketplace. Jadi kalau kita bicara Facebook dan Instagram, itu iklannya sudah terhubung dengan marketplace ya. Kita bicara marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain ya. Jadi apa sebetulnya keuntungan dari CPAS sendiri dan sejak kapan CPAS ini ada ya? Jadi fitur CPAS ya ini sebetulnya udah ada dari tahun Juni 2019 di Amerika tentunya. Jadi kalau di Indonesia sendiri ini baru-barusan ini diimplementasikan oleh banyak marketplace. Jadi buat kalian yang tentunya udah mempunyai toko official store atau toko di marketplace, jangan lupa untuk menggunakan fasilitas terbaru ini. Jadi sebetulnya apa sih tujuan dari, apa sih kegunaan dari CPAS dan apa sih keuntungan-keuntungannya ya. Jadi sebelum itu kita akan sebut ada 3 hal utama ya. Yang pertama saya bahas adalah tentang pengertian tentang CPAS. Nah, jadi kalau biasa kalian mempunyai sudah biasa dengan bisnis e-commerce ya, punya namanya landing page, jual e-commerce sendiri, itu ada yang namanya conversion tracking. Nah, cuman kalau kita bicara kalian punya toko di Tokopedia atau di Shopee, itu tidak tahu gimana cara taruh namanya pixel tracking atau conversion tracking di dalam marketplace. Tapi tidak perlu khawatir karena adanya CPAS ini, jadi fitur dari ini sudah dihilangkan. Jadi tidak perlu lagi yang namanya taruh conversion tracking atau pixel tracking, karena CPAS ini udah otomatis mengimplementasikan fitur tracking ini untuk kalian. Jadi beda dengan yang namanya dynamic ads. Kalau kalian bisa di Facebook tuh setting up dynamic ads ya, bisa langsung ke marketplace juga ya, atau di Instagram langsung ke marketplace, itu tidak bisa di track conversionnya. Kalau menggunakan CPAS itu conversionnya bisa di track. Selain itu CPAS dapat meningkatkan level trust ya terhadap customernya. Kenapa begitu? Karena ketika customer tersebut melihat produk yang udah dilihat di marketplace ya, tiba-tiba diingat kembali di Facebook produk yang ingin dibeli ya. Jadi dia tuh meningkatkan yang namanya tuh trust gitu. Dan secara tidak langsung ini akan meng-increase yang namanya conversion atau kemungkinan dia untuk membeli karena dia diingatkan kembali di social media. Jadi ada 3 jenis target market yang bisa kalian pilih dengan menggunakan CPAS. Yang pertama adalah market yang belum pernah mengunjungi store kamu tapi pernah lihat produk-produk yang serupa ya. Jadi kita bicara mungkin orang ini anggapnya kalau kamu jual jam tangan gitu ya, mungkin dia udah pernah lihat toko-toko jam tangan lain di Tokopedia ya, cuman dia belum pernah ngelihat kamu punya toko. Jadi ini kesempatan bagus buat kamu karena dengan menggunakan CPAS kalian bisa menargetkan mereka yang belum pernah ke toko kamu. Jadi kita bicara ini adalah grow market. Jadi kalau kita bicara customer base kamu, kalau mau tambahin dengan cara seperti ini sangat bagus sekali karena CPAS itu menggunakan teknologi yang sudah cukup advance. Dia menggunakan tracking dari sosial media kamu, Facebook kamu login, kamu kemana di Tokopedia, toko-toko apa yang kamu lihat gitu kan. Nah, jika ada produk-produk kompetitor atau produk-produk yang serupa, CPAS bisa menargetkan iklannya ini untuk kamu. Jadi growth targeting ini juga dibantuin dengan namanya conversion tracking, karena setelah tadi saya bilang kalau kalian menggunakan CPAS itu bisa dilihat juga conversionnya dari yang ngelihat iklannya, ngeklik sampai kebeli dan terjadi conversion, itu semua dapat diukur ya. Yang kedua, kamu bisa menargetkan orang yang sudah visit store kamu tapi belum pernah beli. Dia cuma mungkin dia lihat gitu kan, dia udah lihat store kamu cuman belum pernah beli. Nah ini juga bisa ditarget dengan menggunakan CPAS ya. Ada mungkin kelupaan, mungkin siangnya mereka cek, mereka lihat produknya, terus dari itu ya kelupaan gitu kan, malamnya siangnya sibuk, malamnya nggak jadi beli toko lain gitu kan. Tapi kalau kalian punya CPAS, mereka akan diingatkan kembali kalau produk ini pernah dilihat, dan iklan ini akan muncul di mereka punya sosial media ya, di Facebook dan Instagramnya. Yang ketiga adalah untuk menargetkan orang yang sudah pernah visit store kamu dan juga sudah pernah membeli.
Jadi yang ketiga ini adalah untuk market-market yang kita bicara kalian bisa upselling ya, upselling. Contohnya mereka pernah membeli baju yang berwarna merah gitu ya. Terus kalian upselling mereka, coba beli celananya, roknya yang warna merah seandainya, atau mungkin celana jeansnya yang warna biru. Jadi mereka yang sudah pernah ke toko dan sudah pernah membeli, diingatkan kembali dengan yang namanya SIPAS. Ini secara tidak langsung meningkatkan mereka punya, pertama, brand awareness, kedua, mereka jadi loyal customer, atau kita bicara yang ketiga itu adalah untuk mereka cross sell, atau mereka di upsell. Jadi mereka di upsell dengan barang-barang lain, mereka juga jadi spend on satu produk di e-commerce kamu, jadi mereka naik. Jadi contohnya kalau mereka biasanya average-nya cuma beli t-shirt sekali sebulan, gara-gara pakai SIPAS jadi bisa belinya 3 atau 4 produk dalam waktu sebulan. Jadi kalian tanya sekarang, apa hubungannya SIPAS ya dari Facebook dengan retailer-retailer? Seperti yang saya pernah jelaskan di awal video ya, SIPAS ini sudah bekerja sama dengan banyak sekali e-commerce di Indonesia. Ya, saya sebutkan beberapa e-commerce yang sudah bekerjasama dengan SIPAS-nya Facebook ya. Pertama adalah Tokopedia, kedua adalah Shopee, ketiga adalah Lazada, dan yang terakhir adalah Blibli. Jadi udah ada 4 e-commerce yang bekerjasama dengan CPAS-nya Facebook. Jadi kalian sudah bisa melakukan collaborative ads ini sejak bulan Juni 2020. Jadi ini belum hal yang kita bicara lama. Ini adalah strategi yang sangat bagus karena ini masih awal dan kalian harus lompat yang pertama kali ya, agar tidak ketinggalan mendapatkan advantage dan benefitnya. Sebetulnya poin yang saya mau bahas adalah apa sih keuntungan dari SIPAS sendiri ya. Jadi apa sih keuntungannya dengan adanya collaborative ads ini ya. Ya, keuntungan pertama adalah kalian dapat melihat hasil dari campaign kalian dengan lebih mudah. Jadi kalau kalian awalnya itu lihat hasil campaign itu agak bingung ketika spend campaign, spend ke marketplace, kalian nggak tahu, agak susah melihat conversionnya. Cuman dengan ininya sudah terhubung, dengan mereka sudah terhubung, jadi kalian dengan dapat mudah melihat hasilnya, gampang dilihat dan dianalisa. Yang kedua, kalian dapat mengatur budget dari e-commerce campaign kalian agar lebih optimal dan lebih efektif. Karena kalian dengan cara ini, dengan SIPAS ini, melihat produk mana yang mempunyai high conversion dan produk mana yang conversion agak kurang. Dan produk yang mempunyai conversion ini kalian bisa lebih dioptimasi lagi, dan campaign-nya ini bisa budgetnya ditambahin. Jadi ini adalah suatu kemudahan agar kalian dapat mengatur budget dari campaign kalian. Yang ketiga ya, dengan adanya SIPAS ini kalian dapat lebih mudah mempunyai transparansi yang lebih tinggi antara marketplace dengan brand. Jadi tadi kalau kita bicara ads-nya itu sudah bisa dapat dioptimisasikan secara tidak langsung, efisiensinya juga akan meningkat, dan juga transparansinya dengan performance dari iklan kalian dengan actual result-nya di campaign di e-commerce-nya dapat kalian lihat dan dapat kalian gunakan data ini sebagai data-data yang transparan ya untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi seiringnya waktu, CPAS dapat juga dinilai dan disesuaikan apakah campaign-nya dan conversion-nya itu sesuai dengan harapan kalian atau tidak. Nah, jika tidak sesuai harapan, bisa dimodifikasi mungkin dari segi produknya, atau mungkin dari segi penampilan produknya, dari fotonya, dari teksnya, atau mungkin dari pricing-nya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang dapat dibuka dan dipelajari di sini. Dan sebetulnya ini adalah fitur yang sangat canggih sekali ya, karena mereka menggunakan kemampuan dari fitur dari sosial media digabungkan dengan fitur e-commerce di marketplace. Sebetulnya hal-hal seperti ini sangat cocok sekali, terutama di masa-masa pandemi ini, di mana pembelian itu harusnya banyak sekali digunakan dengan metode online ya, atau marketplace. Ya, bagaimana kira-kira pembahasan topik kita tentang SIPAS hari ini? Tolong tulis komentar kalian di bawah jika ada pertanyaan ya. Pak, ini gimana? Gini kita akan usahakan untuk menjawab. Dan semoga ulasan di sini bermanfaat. Jika kalian tertarik dengan namanya SIPAS dan kalian belum pernah menjalankannya atau nggak ngerti menjalankannya, jangan segan-segan untuk hubungi perusahaan kami Next Digital di kontak di bawah ini ya. Silakan hubungi Next Digital di sini ya. Tim profesional kami siap membantu Anda, dan kerja kami sangat efisien dan tidak ada klien yang terlalu kecil buat kami, tidak ada juga klien terlalu besar buat kami. Jadi kami memang profesional di bidang digital marketing yang sudah cukup lama ya. Ya guys, sekian dulu pembahasan dari Next Sharing tentang SIPAS kali ini. Semoga saya harap ini semua bermanfaat bagi bisnis kalian.
Sampai jumpa di acara Next Sharing dari Next Digital berikutnya. Salam digital.